Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Junbiko Sakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumagichi Harada yang bertujuan menyelidiki dan mempelajari hal-hal tentang pembentukan negara Indonesia. Dr. Rajiman Widioningrat diangkat sebagai ketua dan wakilnya Ichibangase Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama bertempat di Gedung Chousang-in atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichibangase, Suroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI pertama dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengelompokkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Silakan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin mengembangkan ide atau gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian dapat berpartisipasi untuk kemajuan negara ini. Mau izin ketua untuk menyampaikan pendapat saya. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan ulasan tentang dasar negara. Ada perumusan dasar negara yang saya usulkan, yaitu yang pertama, kebangsaan, yang kedua, kenegaraan, yang ketiga, kesejahteraan, yang keempat, kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Mengapa saya menyatakan demikian? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memiliki toleransi dalam beragama. Dan hal ini merupakan pencerminan dalam kehidupan dan juga rakyat kita ini merupakan dasar kebersamaan. Sehingga hal ini dapat menunjukkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Mohon izin ketua. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun usulan yang saya rumuskan adalah diantaranya yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Mohon izin ketua. Saudara-saudara sekalian, setelah saya memainkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada satu, kebangsaan Indonesia, dua, menegakkan nasionalisme, tiga, demokrasi atau mufakat, empat, kesejahteraan sosial, lima, ketuhanan yang berkebangsaan. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usulan untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma tidak tepat di sini. Karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah berpendapat, saran dan petunjuk dari teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya akan peras hingga sisa 3 saja tersebut. Disebut Trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi satu, maka dinamakan sosio-nasionalisme. Apakah saudara sangat setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih.
menurut saya. Bagaimana apakah usulan Pancasila dan Trisila ini dapat diterima? Baiklah, silakan kepada hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Mohon izin Ketua. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disahkan oleh Bapak Soekarno tadi. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ibu bahas ya. Selamat siang para hadirin yang ada di sini. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal sampai akhir dan saya menyimak juga poin-poin yang para hadirin berikan. Saya hanya ingin menyampaikan kalau saya itu setuju dengan hasil perumusan tersebut yang telah disampaikan oleh para hadirin dan selanjutnya akan dipertegas oleh ketua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9 dengan ketua dipilih Insinyur Soekarno yang anggotanya terdiri dari Dr. Renjes Muhammad Hatta, Mr. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Abikuso Cokro Sujoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat di dalam pembukaan Piagam Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Jakarta Charter. Pada tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945 atau 1 bulan sebelum dibacakannya teks proklamasi, diadakanlah sidang kedua oleh BPUPKI. Sidang BPUPKI kedua dimulai. Setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Hajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar negara. Lagi pula Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dan 29 Mei 1945 Suroso. Benar Maramis, walaupun pada sidang 1 lalu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Yaya Soekarno telah merumuskan dasar negara, kita tetap harus membuat keputusan akhir. Ya, saudara-saudara, seperti usulan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Bagaimana isinya Muhammad Yamin? Begini Pak Soekarno, 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Lalu Supomo mengusulkan konsep dasar negara pada 31 Mei 1945 bukan? Muhammad Yamin, saya mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan berkebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja panitia perancang undang-undang yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu. Soekarno. Tentu, panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh Panitia Kecil Perancangan Undang-Undang Dasar. Benar, lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh Panitia Penggaris Bahasa. Perancang Undang-Undang Dasar telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Sekarang bagaimana keputusan akhir kita? Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum dasar beserta pembukaannya. Untuk berikutnya akan Jepang yang menentukan. Setelah rancangan undang-undang disepakati, tugas BPUPKI selesai. Sidang kedua ditutup pada 17 Juli 1945
menandai akhir dari BPUPKI. Hasil kerjanya kemudian dilaporkan kepada pemerintah Jepang yang selanjutnya membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk melanjutkan proses tersebut.